Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya, sedulurku semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai khodam pendamping. Jadi kita akan membedah salah satu ciri dari seseorang itu mempunyai khodam pendamping. Nah, apakah khodam pendamping itu ada pada diri Anda? Simak cerita ini dan jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, komen channel ini atau Pinandito channel ini agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat konten yang lebih bermutu lagi. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas tentang masalah khodam pendamping, khodam sendiri itu artinya adalah pembantu, itu bahasa Arab ya, khodam. Nah, di sini ada dua tipe, dua karakter khodam sendiri, yaitu khodam baik dan khodam jahat. Khodam sendiri itu dari khodam itu dari bangsa jin. Jadi khodam itu yang menempel, yang menyertai pada diri manusia itu ada dua tipe. Ada yang memang dari olah batin beliau, supranatural, dan juga ada dari leluhur. Nah, kalau untuk yang khodam leluhur ini itu tidak perlu belajar. Itu secara otomatis khodam leluhur itu akan berada di samping Anda untuk menjaga Anda 24 jam. Tetapi kalau khodam ilmu, khodam keilmuan itu biasanya terjadi hadir karena laku seseorang, baik itu mengamalkan zikir, mengamalkan sebuah keilmuan di mana khodam ilmu tersebut akan mendampingi seseorang tersebut. Nah, bagi teman-teman semuanya, simpelnya bila kalian bingung apa sih ciri-ciri seseorang itu mempunyai khodam, kita masuk aja ke khodam leluhur. Jadi khodam leluhur ini tidak perlu tirakat, tidak perlu puasa, tidak perlu mengamalkan amalan yang bertele-tele. Itu sudah hadir atau sudah ada di samping kalian. Jadi ciri-ciri seseorang ya, salah satu ciri-ciri seseorang itu mempunyai khodam pendamping adalah yang pertama, dari sorot matanya itu dia tajam sekali ya, ketika dia melirik orang atau memandang orang, itu orang tersebut akan sungkan. Terus kemudian walaupun dia bukan seorang pejabat, bukan seseorang yang kaya raya, orang biasa, tetapi ketika dia mempunyai khodam pendamping, orang di sekitarnya itu akan merasa segan, akan merasa sungkan, dan akan merasa hormat ya. Dia punya kewibawaan yang tinggi walaupun dia hanya sebatas orang biasa saja. Kemudian yang ciri-ciri lain seseorang itu mendapatkan atau mempunyai khodam pendamping adalah hatinya tuh peka banget ya. Jadi firasatnya itu peka sekali. Jadi seakan-akan dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi gitu. Dan itu sering-sering dialami oleh orang-orang yang mempunyai khodam pendamping. Terus ada yang bertanya, bedanya indigo dan khodam pendamping itu apa? Beda banget teman-teman. Indigo di sini dibagi dua. Jadi ada yang dari lahir atau memang yang dari olah batin. Tapi juga hati-hati bahwa seseorang yang indigo itu juga sebetulnya sebuah maaf banget, sebuah penyakit ya, karena ada jin yang menempel di matanya sehingga dia bisa melihat makhluk lain gitu, makhluk lain itu yang agak berbahaya. Jadi beda sekali khodam pendamping dengan anak indigo, ini beda. Terkadang seseorang yang punya khodam pendamping itu belum tentu bisa melihat dunia lain, belum bisa melihat, nggak bisa melihat hantu dan sebagainya. Tetapi rata-rata orang yang punya khodam pendamping itu karakternya itu sangat kuat ya, sangat kuat sekali. Dalam maksudnya di sini kuat adalah pendiriannya dia kuat, terus kemudian tidak pelin-pelan. Ketika mengambil keputusan itu pasti A ya A, B ya B. Terus kemudian karakternya biasanya tenang,
terus tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Nah kemudian ada lagi yang bertanya, kok ada teman saya yang punya khodam, kenapa jiwanya tidak karu-karuan, yang marah, emosi. Di sini seperti yang saya bilang tadi, khodam sendiri dibagi dua, ada khodam yang baik, ada khodam yang enggak. Nah yang bagus itu kita yang menghandle khodam, bukan khodam yang menghandle kita. Jadi itu ada dua sisi. Ketika dia mengamalkan ilmu, dalam hatinya itu berambisi sekali untuk mendapatkan manfaat dari keilmuan itu, maka hawa nafsu ini yang membuat khodam yang datang itu sesuai apa yang dia pikirkan, hawa nafsunya saja. Jadi yang datang ya khodamnya juga galak ya, terutama ilmu-ilmu yang tentang kanuragan, kayak debus, ilmu-ilmu apa kayak anti silet lah dan sebagainya, anti cukur dan sebagainya. Ilmu-ilmu kanuragan itu kebanyakan khodamnya itu memang panas, ganas gitu loh. Jadi harus hati-hati ketika orang tersebut mempunyai temperamen yang tinggi. Saran saya tidak perlu untuk belajar ilmu kanuragan, itu akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Harus orang yang karakter yang tenang gitu. Jadi itu bedanya. Jadi khodam pendamping sendiri itu ada yang baik juga ada yang kurang baik. Tetapi kalau kita berjalan lurus, kita sering beribadah, sholat, zikir dan sebagainya, khodam yang jahat ini pun akan tunduk mengikuti tuannya. Jadi sebetulnya jin sendiri, khodam sendiri itu hanya bisa membantu, mendoakan dan tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita itu iman kita kuat, sering beribadah, khodam ini tidak mungkin macam-macam, tidak mungkin mengganggu kita, bahkan dia tunduk dan patuh kepada kita. Walaupun terkadang kita sendiri tidak bisa melihat khodam kita sendiri. Banyak sekali orang yang mempunyai khodam pendamping tetapi tidak bisa melihat khodamnya itu sendiri, kecuali kalau dia sudah dalam taraf belajar spiritual, supranatural itu mungkin bisa. Jadi sekian dari saya teman-teman. Tadi itu adalah salah satu dari ciri-ciri seseorang yang punya khodam pendamping. Semoga Anda bisa menilai diri Anda sendiri, karakter Anda sendiri, dan doa saya semoga yang mendampingi Anda adalah khodam yang baik ya, bukan khodam yang malah membawa sesuatu hal yang negatif pada kehidupan Anda. Dan ada lagi saya kasih zikir untuk meredam amarah, meredam emosi, membuka mata batin. Amalkan Asmaul Husna ya Latif sebanyak 500 kali. Usahakan selama seminggu, paling sedikit seminggu full, nggak boleh dijeda ya, seminggu tuh full setiap malam ya Latif 500 kali untuk membersihkan, atau kalau ada khodam negatif yang menempel itu biar keluar dari tubuh Anda. Jadi dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya dan biar Anda nggak salah melangkah dalam menilai khodam atau belajar keilmuan supranatural. Dari Kota Blitar, Pinandito Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.